apa sih itu BPJS-nya sendiri? Untuk layanan dan fasilitasnya sendiri apa aja sih yang bisa diklaim di NK Health? Sehat bersama NK Health. Halo Sobat NK, pertemuan kali ini kita agak berbeda karena pembahasan ini berbeda dengan episode sebelumnya. Kita akan membahas terkait BPJS dengan saya sendiri, Rismanda selaku host, dan juga ada Kak Esti. Saya sebagai Business Development di Klinik NK Health. Dan juga ada Dr. Lutfi. Hai, aku Dr. Lutfi, dokter pelaksana di Durito. Sebelumnya mungkin teman-teman dari NK banyak banget nih yang udah pakai BPJS ya. Tapi mungkin belum tahu nih manfaat, tujuan dan juga apa sih itu BPJS-nya sendiri. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Esti. Apa sih itu BPJS? Oke, baik. Jadi untuk BPJS itu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimana BPJS ini itu sebuah program pemerintah yang memang diciptakan oleh pemerintah untuk membantu warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian untuk membantu pengobatan warga negara Indonesia juga dari rawat jalan sampai rawat inap. Kemudian untuk menanggulangi penyakit kronis. Nah, untuk penyakit kronis sendiri mungkin bisa dibantu oleh Dokter Lutfi ya. Ya. Untuk penjelasannya. Jadi penyakit kronis itu salah duanya ada hipertensi sama diabetes. Jadi itulah yang dibikin nih sama BPJS sebagai programnya itu namanya Prolanis. Jadi program penyakit kronis gitu. Untuk layanan dan fasilitasnya sendiri apa aja sih yang bisa diklaim di NK Health? Jadi untuk layanan dan fasilitas di NK Health ya, terutama itu ada layanan dasar poli umum ini biasanya ada konsultasi dokter umum ya dok ya, kemudian ada pengobatan ringan juga. Selanjutnya ada poli gigi nih. Poli gigi ini biasanya konsultasi dengan dokter gigi ya, pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, kemudian ada gigi palsu juga, dan scaling juga termasuk ya dok ya di cover BPJS. Namun tergantung dari tingkat keparahan mungkin ya dok. Balik lagi ke kondisi Betul. sendiri ya. Jadi kita juga ada senam rutin ya dok ya. Untuk senam rutin ini kita lakukan 1-3 bulan sekali. Kemudian yang kedua ada edukasi atau penyuluhan ya dok ya. Jadi kita juga ada Prolanis. Prolanis itu apa sih? Program pengelolaan penyakit kronis. Jadi ada 2 kalau nggak salah ya dok ya. Betul, ada 2 jenis. Yang pertama yang tadi yang aku bilang ada hipertensi sama diabetes. Nah nanti program si Prolanis ini memberikan kita benefit yaitu ngecek lab. Kita kerja sama-sama Prodia, ngecek lab 6 bulan sekali. Yang bisa dicek itu kalau misalnya diabetes HbA1c. HbA1c itu kadar gula darah 3 bulan sebelumnya. Kemudian ada kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid, sama fungsi ginjalnya ureum kreatinin gitu. Bedanya tuh nanti ada bedanya tuh yang diabetes sama hipertensi. Kalau yang diabetes dapat HbA1c-nya, kalau hipertensinya nggak dapat gitu. Mungkin selain cek lab tadi ada beberapa juga nih, seperti kayak pap smear ya dok. Pap smear juga NK Health sebagai perujuknya. Jadi kita kerjasama juga dengan lab yang sudah disebutkan Dr. Lutfi tadi. Kita bekerja sama dengan lab Prodia. Jadi untuk pap smear bisa kita terima bagi wanita yang aktif dalam berhubungan seksual. Jadi itu bisa tuh dilakukan untuk pengecekan pap smear. Dengan bisa ngecek lab dan juga bisa mengeklaim beberapa tadi, ada gigi dan juga umumnya ya kan Kak. Itu NK Health sendiri tuh bisa nggak sih mengeklaim semua kan kelas BPJS itu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu bisa diklaim semua kelas atau ada kelas-kelas terpilih aja yang bisa diklaim di BPJS NK Health? Jadi kalau di klinik kita di NK Health kita tuh nggak ngebeda-bedain pasiennya, mau pasiennya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 semuanya sama, diperlakukan sama kita. Jadi sama-sama mendapatkan pelayanan yang sama-sama mendapatkan obat yang sama, seperti itu. Perbedaan vaskes 1 dan vaskes 2 tuh apa sih, dan NK Health sendiri tuh udah di vaskes yang keberapa? Apakah vaskes 2 atau vaskes 1? Oke, jadi sebelumnya ada perbedaan nih. Yang pertama ada FKTP namanya. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama artinya. Nah, siapa aja yang menjadi FKTP ini? FKTP ini bisa termasuk ke puskesmas,
Terus yang kedua yaitu klinik kayak kita gini nih, klinik NK Health itu termasuk FKTP. Tapi kalau yang kedua ada namanya FKTRL, yaitu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Itu dia itu kayak contohnya rumah sakit. Jadi kayak misalnya ada beberapa kasus nih yang dokter umum nggak bisa tangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu akan dirujuk ke FKTRL seperti itu. Biasanya kan teman-teman NK lebih tahu NK itu ke arah fisioterapi ya dok. Nah untuk KSD dan dokter juga, apakah BPJS ini bisa berkesinambungan dengan fisioterapi, dan apakah ada benefit lebih lanjut lagi kalau memang teman-teman NK ingin pindah vaskes ke NK Health? Oke. Untuk benefit ya tadi, terutama bagi pasien BPJS yang vaskesnya di NK Health dan mau melakukan fisioterapi di NK Health itu mendapatkan potongan sebesar 5% dari harga fisioterapi. Gitu. Berarti NK Health sendiri bisa menangani, mungkin kalau fisioterapi ini lebih ke promo ya, ke diskon gitu. Betul, ya. betul. Dan kalau misalkan di NK sendiri bisa menangani dua, yaitu umum dan juga gigi. Betul. Gitu. Untuk umum dan gigi sendiri bisa cabang NK kan di mana-mana nih. Nah, bisa di mana aja sih teman-teman NK Health itu ngeklaim BPJS di NK Health? Baik, jadi klinik NK Health yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu ada di, yang pertama ada di Kebonjeruk di Jalan Duri Terusan Tol nomor 44, kemudian ada di Kelapa Gading, itu ada di Jalan Boulevard Barat Raya nomor 42. Oke, untuk poli giginya sendiri ada di kedua klinik tersebut juga? Betul, jadi untuk poli gigi ini ada di cabang Kebonjeruk dan Kelapa Gading. Persyaratan untuk mendaftar BPJS sendiri itu bagaimana sih Kak? Oke, jadi mungkin beberapa teman-teman nih ada yang belum terdaftar BPJS ya. Jadi kalau untuk pendaftaran kepesertaan BPJS itu bisa melalui dua cara, langsung datang ke kantor BPJS dengan membawa dokumen-dokumen seperti KK dan KTP. Kemudian yang kedua itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN yang dapat di-download ya melalui Play Store atau App Store. Gimana sih cara untuk teman-teman yang tertarik nih untuk berpindah vaskes sebelumnya ke vaskes vaskes NK Health? Oke, jadi mungkin dari yang sudah diinformasikan tadi, teman-teman ada yang tertarik nih pindah ke klinik NK Health. Jadi mungkin kita infokan cara pindah vaskes di klinik NK Health ya. Tentunya mudah banget nih teman-teman. Jadi tinggal download aja aplikasi Mobile JKN. Kalau yang sudah punya akun tinggal login saja. Kemudian di situ ada muncul beberapa opsi. Salah satunya kalau kita mau pindah vaskes itu pilih perubahan data peserta. Itu kita klik. Nah, kita fokusnya pada bagian fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu bisa kita klik. Untuk di kolom ketiga ini teman-teman kalau mau pindah di klinik NK Health bisa searching nama vaskes kita itu NK Health. Nanti tinggal klik simpan. Berikut cara singkat untuk pindah vaskes melalui aplikasi Mobile JKN. Proses pindah vaskes itu tuh berapa lama sih Kak kira-kira? Durasi pindah vaskes ya. Iya. Jadi kalau untuk contohnya nih, misalkan gimana ya? Misalkan teman-teman pindah vaskesnya di tanggal hari ini, contohnya tanggal 20 Juni, di klinik NK Health itu bisa digunakan per tanggal 1 Juli. Nah, untuk ketentuan pindah vaskes adalah kita harus terdaftar dulu di klinik A selama 3 bulan dan teman-teman baru boleh pindah ke klinik selanjutnya. Jadi kita harus daftar dulu nih selama 3 bulan baru bisa pindah vaskes. Kalau misalkan dari awal udah langsung ke NK berarti bisa kan ya? Bisa. Oke. Dengan benefit-benefit yang ada, teman-teman bisa mengeklaim semua. Dan juga yang tadi dokter udah sebutkan juga ada beberapa penyakit, bukan beberapa lagi ya, kayak semua penyakit ya itu banyak ya. Itu semua penyakit mungkin teman-teman bisa nih untuk mengajak keluarga ataupun temannya juga saudara untuk segera pindah vaskes ke NK Health. Kalau dari KSD sendiri apakah ada closing statement-nya? Oke, kalau dari saya BPJS Kesehatan itu bukan hanya formalitas saja, tapi kalau dimanfaatkan dengan benar dan baik, pastinya masyarakat Indonesia akan merasakan nih hal-hal positif atau benefit yang didapat gitu. Kemudian dari mulai cara pendaftaran, dari pengobatannya, kemudian cara pindah vaskesnya, itu mungkin sekarang sudah mudah ya. Yuk kita jadi keanggotaan atau kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif
dan paham hak dan kewajibannya. Dan tentu saja peduli akan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Gitu. Sehat bersama NK Health.